Beliau adalah sosok yang sangat luar biasa, wafat pada hari Minggu selepas subuh, dan beliau dikenang oleh publik, dikenang oleh masyarakat, sosok yang bersahaja, sosok yang dicintai oleh banyak sekali kalangan, disolati oleh ribuan orang, diantar ke makam oleh ratusan ribu orang, sampai Satgas Covid pun geleng-geleng kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Mas Mansuri, podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak mampu bersuara, podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak berdaya, voice of voiceless. Sahabat sekalian, hari ini negeri ini berduka. Salah satu ulama besar di negeri ini kembali wafat, ya, meninggal dunia, dan cukup banyak yang memperbincangkan, maka sangat pantas untuk menghormati beliau. Podcast Mas Mansuri akan mengangkat figur yang sekarang sedang ramai diperbincangkan, yang mengantar jenazah beliau itu luar biasa, berkerumun orang. Apa sebabnya? Apa yang membuat beliau sangat dicintai rakyat tanpa ada pemberitahuan, tanpa ada ajakan, tapi orang berbondong-bondong, masyarakat berbondong-bondong untuk mengantarkan terakhir kalinya ke pemakaman terakhir. Beliau adalah Habib Hasan bin Muhammad As-Sagaf, ya. Kalau kita lihat atau yang dilansir dari wartabromo.com, King of Tahlilan, Habib Hasan As-Sagaf, ulama karismatik dan sederhana, judulnya begitu, ya. Nah, memang saya harus sampaikan bahwa saya mengenal beliau cukup lama. Beliau adalah salah satu ulama yang tawadhu, yang unik adalah ulama besar itu waktunya cukup sulit, ya. Tapi beliau itu selalu menyempatkan jika ada masyarakat yang mengundang beliau untuk tahlil katakanlah, atau acara apa gitu, beliau menyempatkan untuk hadir. Ini yang luar biasa. Kita baca, ya, yang dilansir oleh wartabromo.com, Pasuruan, wartabromo.com. Habib Hasan bin Muhammad bin Hud As-Sagaf Pasuruan, sosok ulama yang bersahaja dan dicintai banyak kalangan. Ulama Pasuruan ini tutup usia pada hari Minggu 27 Desember 2020 ba'da subuh. Habib Hasan bin Hud begitu disegani dan dicintai kalangan, berbagai macam kalangan, karena kesantunannya. Bahkan Ketua PCNU Kota Pasuruan Muhammad Nairur Rahman menyatakan sosok ulama seperti Habib Hasan cukup sulit dijumpai di zaman sekarang. Ada beberapa fakta terkait Habib Hasan bin Hud yang begitu familiar di masyarakat. Apa saja? Berikut diantaranya. Ini adalah keunikan-keunikan. Ini adalah sesuatu yang mungkin publik tidak tahu. Kami haturkan, kami persembahkan untuk mengenang beliau. Yang pertama, beliau suka sekali sepeda ontel, ya, sepeda ontel. Jika kebanyakan ulama lebih memilih mengendarai kendaraan bermotor atau menghadiri berbagai acara, berbeda dengan Habib Hasan. Ia memilih menggunakan sepeda ontel, termasuk jika ingin beribadah di Masjid Al-Anwar. Habib Hasan mengayuh sepeda tuanya setiap harinya, kecuali jika ada yang menawarkan jemputan. Habib Hasan lebih memilih dijemput menggunakan sepeda motor karena dinilai lebih praktis. Jadi beliau ini salah satu ulama besar yang unik karena kemana-mana pakai sepeda ontel, ya. Ini sangat jarang sekali dijumpai bahwa ada ulama karismatik seperti beliau masih mau kemana-mana hadiri acara pakai sepeda ontel, menjadi imam Masjid Al-Anwar juga pakai sepeda ontel gitu, ya. Ini yang sulit dijumpai. Yang kedua, mertua Habib Taufik As-Sagaf. Fakta berikutnya dari sosok Habib Hasan bin Hud, yakni merupakan mertua dari Habib Taufik As-Sagaf. Tentunya Bolo Warmo sudah tahu sosok pendiri pondok pesantren
Sunniyah Salafiyah Pasuruan. Ya, beliau adalah salah satu ayah mertua dari Habib Taufik Asgaf, salah satu pendiri pondok pesantren ya. 3. Tidak pernah absen hadir di majelis Khatamul Quran. Sosok almarhum Habib Hasan bin Hud pun dikenal tidak pernah absen dalam menghadiri majelis Khatimul Quran yang diadakan oleh menantunya Habib Taufik Asgaf. Sangat rutin dalam mencari, terus menggali ilmu ya. Kata Rasulullah, ada hadis yang menyatakan man kharaja fi talabul ilmi wa fisabilillahi hatta yarji'ah. Barang siapa yang menuntut ilmu maka dia berjalan di jalan Allah. Dan beliau salah satu ulama yang tidak pernah absen ya jika ada khatimul Quran. 4. Mengalami sakit lambung dan pembengkakan usus. Sebelum wafat diketahui Habib Hasan bin Hud mengeluh sakit lambung dan usus pada hari Senin. Kemudian keluarga membawanya ke Rumah Sakit Nasional Hospital Surabaya. Berdasarkan pemeriksaan medis terjadi adanya pembengkakan pada usus Habib Hasan dan kemudian dokter menganjurkan untuk menjalani opnam. Ya, memang beliau sempat menarik oksigennya, meminta untuk pulang dan karena mungkin ingin sholat berjamaah mungkin ya, ingin kembali ya melewati hari-hari dengan penuh istiqomah menjalani perintah Allah. Jadi nggak betah di rumah sakit. Jadi itu kondisi terakhir ya yang beliau alami. Nomor 5, wafat di usia yang hampir sama dengan Rasulullah. Fakta menarik lainnya adalah ternyata Habib Hasan bin Hud wafat di usia yang hampir sama dengan Rasulullah SAW, yakni 64 tahun, sedangkan Rasulullah wafat di usia 63 tahun. Ini bagian dari mungkin ya kecintaan beliau terhadap Rasulullah. Nggak sampai setahun selisihnya, 64 tahun Rasulullah, beliau 63 tahun. Nomor 6, pernah berjualan sarung. Ini yang menarik nih. Jadi pernah punya histori menjual sarung. Adapun cerita menarik lainnya yang mengungkap fakta mengenai sosok Habib Hasan, yakni pernah berjualan sarung dengan menjadi partner jualan salah satu orang tua santri Pasuruan. Berjualan sarung tersebut dijalani sekitar 26 tahun silam. Habib Hasan kerap datang ke rumah partner jualannya sarungnya ba'da isya dengan mengendarai sepeda ontel yang sama. Ini yang unik, masih kepingin dagang juga, dagangnya sarung. Luar biasa. Yang 7, senantiasa memenuhi undangan tanpa memandang status sosial. Jadi ini yang tadi saya sebutkan di awal, bahwa terkenalnya beliau di Pasuruan atau di Jawa Timur atau di Jawa Tengah ya, itu karena beliau sangat tawadhu orangnya, sangat murah banget senyumnya, sangat menghormati undangan walaupun itu masyarakat kecil, nggak mikir status sosial, mau itu kaya mau itu miskin, beliau jika bisa beliau akan sempatkan hadir. Sekalipun sosok Habib Hasan begitu disegani masyarakat, namun almarhum tidak pernah memilih kawan dan bersosial. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan sosoknya yang senantiasa memenuhi undangan acara tanpa memandang status sosial. Bahkan beliau selalu menyempatkan datang apabila diminta untuk memimpin tahlil dan membuka bacaan surah Al-Fatihah. Nah, ini luar biasanya, dan ini terkenal. Masyarakat semua Pasuruan tahu bahwa beliau ini paling mudah diundang. Yang ke-8, mendapat julukan King of Tahlil. Saking seringnya almarhum diminta untuk memimpin tahlil dan doa dalam berbagai acara, kalangan santri di kota Pasuruan memberikan julukan kepada sosoknya sebagai King of Tahlil.
Ya karena dimanapun undangan tahlil itu mengalir ke beliau dan beliau itu selalu menyempatkan hadir. Tidak mau pandang bulu itu siapapun. Mau reot gubuknya, beliau sempatkan hadir untuk memimpin tahlil. 9. Hidup dalam kesederhanaan. Fakta menarik dari sosok Habib Hasan bin Hud yang begitu menjadi panutan masyarakat adalah gaya hidupnya yang selalu diselimuti dengan kesederhanaan. Baik dari penampilan, kendaraan dan lain sebagainya. Kendaraan pakai ontel, penampilannya biasa-biasa aja, termasuk hidangannya juga sangat sederhana. Yang 10, pribadi yang ramah dan karismatik. Tadi saya sebut di awal ya, beliau ini sangat dikagumi masyarakat karena sangat karismatik dan sangat ramah gitu. Itu buktinya semua undangan nggak peduli siapapun beliau pasti hadir. Sebagaimana pemuka agama lain, Habib Hasan bin Hud adalah sosok dengan pribadi yang ramah. Sosoknya tidak segan bertegur sapa dengan sesama manusia dan juga sangat karismatik. Nah itu beberapa beberapa hal yang unik dari Habib Hasan Asgaf ya. Habib Hasan Asgaf ini juga punya putra Habib Abdullah bin Hasan bin Muhammad bin Hud Asgaf ya. Pernah mengatakan bahwa awalnya sakit lambung ya dan usus, beliau dibawa ke rumah sakit di Surabaya dan tiba di sana sekitar jam 5 sore. Ada pembengkakan di usus kata dokter, dan dokter menganjurkan dirawat karena prosesnya kan harus dirawat ya. Ya pada hari Sabtu malam memaksa untuk pulang, beliau berulang kali melepaskan tabung gas oksigen di mulut beliau dan kondisi semakin drop ya, akhirnya sempat dipindahkan ke ICU. Begitu kira-kira kondisi yang terjadi. Fakta ini harus kami angkat sebagai bentuk penghormatan kepada Habib Hasan Asgaf. Beliau adalah sosok yang sangat luar biasa. Wafat pada hari Minggu selepas subuh, dan beliau dikenang oleh publik, dikenang oleh masyarakat, sosok yang bersahaja, sosok yang dicintai oleh banyak sekali kalangan, disolati oleh ribuan orang, diantar ke makam oleh ratusan ribu orang, sampai Satgas Covid pun geleng-geleng kepala bagaimana ini terjadi gitu. Ya itulah kecintaan masyarakat terhadap Habib, terhadap ulama yang karismatik, yang peduli terhadap sesama, yang cinta terhadap rakyatnya, masyarakatnya. Itu adalah bagian dari pembalasan masyarakat terhadap seseorang yang ia cintai. Ini mahabbah ya, kecintaan itu memang sangat sulit diukur oleh apapun. Kira-kira gitu sementara yang bisa saya sampaikan atas nama podcast Mas Mansuri. Saya pribadi dan seluruh keluarga besar Mans Group mengucapkan turut berduka cita atas wafatnya salah satu ulama besar, salah satu ulama karismatik yang mencontohkan kepada kita pentingnya menjaga silaturahmi, pentingnya tawadhu, rendah hati, rendah diri ya, dan memberikan pengayoman terhadap rakyat, tidak memilih-milih siapa, entah itu besar entah itu kecil, semua diayomi, semua dilindungi, semua orang Jawa bilang orangkan ya. Beliau hadir di semua tempat yang membutuhkan, the king of tahlil. Itu adalah beberapa fakta yang menarik yang harus saya sampaikan kepada publik. Semoga ini bermanfaat dan ini bisa memberi inspirasi bagi banyak ulama, banyak habib dan masyarakat pada umumnya. Sampai ketemu lagi di podcast Mas Mansuri, podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak mampu bersuara, podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak berdaya, voice of voiceless. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.